Halo semuanya, ketemu lagi sama aku Dewi di channel RSP Family. Apa kabar kalian semua? Mudah-mudahan baik-baik aja ya. Buat kalian yang baru gabung di channel ini, jangan lupa diklik tombol subscribe-nya dan dinyalain lonceng notifikasi, biar nggak ketinggalan video dari kita. Di video kali ini, aku bakalan lanjutin cerita aku yang kemarin tentang pengalaman misteri aku. Kali ini pengalaman aku kesurupan, pertama kali kesurupan gitu, ngerasain kesurupan maksudnya. Bagaimana ceritanya? Ditonton terus videonya sampai habis, jangan di skip-skip. Jadi ceritanya itu waktu aku masih kuliah juga, waktu aku KKN di daerah Bogor pedalaman gitu. Jadi kita tuh KKN di salah satu desa yang ada di Bogor. Satu kelompok itu kita ada 20 orang, campur cewek sama cowok. Kita nyewa satu rumah di sana. Yang cewek-cewek tidur di kamar, yang cowok di ruang tamu gitu. Ada satu sih kamar buat cowok, sisanya di ruang tamu gitu kan. Rumahnya sih nggak terlalu gede gitu. Waktu pas kita ngelihat rumah itu sih nggak ada firasat apa-apa atau serem gimana, nggak ada rasa-rasa kayak gitu. Aku juga biasa aja. Aku juga sempat bolak-balik ke situ bawain barang-barang temen-temen kayak koper-koper, perabotan, panci-panci segala macem. Aku sampai 2 balik ke sana sama kakakku lagi tuh dianterin. Waktu pas kita mau mulai, aku itu duluan berangkatnya, maksudnya nggak diantar lagi nih, pisah. Aku bawa motor ke sana biar aku gampang kemana-mana, karena kan kita ada program kayak ngajar juga gitu. Dari tempat tinggal ke sekolah itu lumayan jauh, jadi aku bawa motor biar gampang kan, karena nggak ada angkutan umum juga di dalam situ. Waktu itu aku berangkat malam-malam bawa motor berdua sama temen aku, cewek juga, jam 11 malam dari Ciputat mau ke Bogor itu. Pas di jalan sih kita masih berani aja, nggak tahu ya, dulu tuh berani banget padahal cewek berdua-dua gitu naik motor tengah malam, bukannya takut hantu atau apa, kan takutnya begal atau orang jahat segala macam, tapi kita nggak tahu pikirannya waktu itu, berani-berani aja. Waktu pas kita udah lewatin Bogor tuh, maksudnya udah di Bogor tapi udah pas tinggal dikit lagi sampai, waktu itu tinggal belok kanan. Nah itu aku lupa belokannya. Pas di situ aku nanya sama bapak-bapak, "Pak, ke desa ini lewat mana ya, Pak?" "Oh, masih lurus aja." Yaudah, akhirnya kita lurus lagi. Jadi kayak naik gunung gitu. Pas lihat kiri kanan, kok sepi banget, gak ada rumah gitu. Kemarin kan gak kayak gini gitu, masih ada rumah walaupun jarang-jarang gitu. Ini kok cuman kebun-kebun singkong sama pohon-pohon gitu, gelap banget, gak ada lampu. Temen aku yang di belakang yang aku bonceng tuh udah mulai panik, cuman kalau aku panik juga nanti malah nggak karuan kan berdua. Akhirnya aku tenangin, udah nggak apa-apa, emang ini tahu jalannya. Padahal aku juga deg-degan, ini salah kayaknya nih jalannya. Terus pas udah makin atas itu makin gelap gitu kan. Aduh gimana nih, apa balik aja ya? Terus udah nyium-nyium bau-bau bunga segala macem, nggak enak gitu kan, udah deg-degan. Untungnya di depan tuh ada mobilnya tuh nggak tahu mobil apa. Tapi pas kita ngehin lagi mobilnya nggak ada, apa ngebut apa gimana ya, nggak kelihatan. Pas mobil itu nggak kelihatan, ya udah deh putar balik aja ya kata aku gitu. Ya udah putar balik, turun lagi kan. Pas turun itu, loh ini kan belokannya gitu kan, kalau ngelewatin kan berarti jadi belok kiri. Tadi kan kita nanya bapak-bapak di situ katanya lurus. Iya ya katanya gitu, nggak tahu kali ya. Ya udah deh, akhirnya kita nggak gimana, udah kita akhirnya belok, dan alhamdulillah kita sampai lagi tuh sekitar jam 1-an apa kalau nggak salah. Terus beres-beres, dan akhirnya kita istirahat. Habis itu hari pertama, hari kedua sih masih aman-aman aja, nggak ngerasain apa-apa. Terus pas kita lagi ada program kayak pengenalan gitu di kantor desa, kayak semacam balai desa,
kan itu ada aulanya. Nah aku nggak di aula situ, tapi aku malah di gudang gitu yang sepi, nggak ada siapa-siapa. Ngapain Wi di sini, ayo kesana. Iya ntar di sini dulu kata aku gitu kan. Terus jadi pas mau foto dipanggil, ayo Wi foto dulu buat laporan. Ya udah foto, habis foto aku ke situ lagi, nggak tahu enak aja gitu di situ, bengong aja di situ. Pas pulang udah mulai ngerasa nggak enak, kok jadi serem, mimpi-mimpi serem, jadi kemana-mana takut gitu. Nah di rumah yang aku tinggalin juga itu nggak ada pompa air, jadi pompa airnya bareng-bareng sama warga di situ. Jadi kebagian satu rumah itu ngisi air 2 jam. Jadi ntar ngisi di rumah si A 2 jam, ntar ngisi di rumah si B gitu. Jadi pipanya lepas pasang gitu. Dan kita ngambil air juga kayak di dalam sumur. Sumurnya sih nggak terlalu dalam, nggak ada yang tempat-tempat itunya juga, yang betonnya gitu nggak ada. Jadi langsung gali tanah. Jadi kalau udah kering, kita sampai tengkurap gitu tuh, nyindukin air kayak gitu pakai kayu sama ember. Nah, jadi pas ada temen aku dari Jakarta mau main, aku tuh kebelet mau buang air gitu kan, karena harus ngambil air ke belakang. Jadi aku minta tolong sama dia, kan laki-laki gitu, biar angkat embernya. Karena dia penakut, aku jadi kalau ngeliat apa-apa nggak ngomong sama dia tuh. Aku sempet kan kalau kelihatan kita gini gitu, ada apa gitu kan, tapi aku diem aja tuh karena aku takut ditinggal lari. Terus udah aku diem aja. Waktu pas dia nyendokin air kayak gitu, itu di sebelah sumur itu kebetulan ada pohon kecil, di situ ada colokan. Nah colokannya tuh muter ngelilit di pohon gitu tuh, pokoknya ngelilit rapi gitu. Terus dia muter lagi, balik lagi, terus ngelilit lagi, balik lagi gitu. Kok ini aneh gitu kan. Terus aku bilang udah deh segitu aja, jangan banyak-banyak, airnya cukup kok gitu. Udah selesai, dia bawa airnya. Udah kan aku ke kamar mandi, udah selesai, aku cuci muka. Pas aku cuci muka gini, seret, aku buka, itu ada di depan mata aku, jaraknya cuma segini nih. Itu kayak badannya tuh kayak anjing, mukanya kayak manusia tapi matanya gede, merah. Pokoknya gini mata. Itu yang bikin aku takut banget, merah nyala. Aku langsung teriak, manggilin temen aku. Pas habis itu temen aku nyusul, untungnya udah selesai kan. Aku langsung nangis, dibawa ke kamar. Pas dibawa ke kamar itu aku lupa tuh udah kayak gimana kan. Tapi pas aku sadar, itu teman-teman aku di sebelah aku udah banyak banget, ada 6 apa 8 orang gitu yang megangin. Katanya tenaga aku gede banget dan nggak keluar-keluar. Nah pas aku sadar itu kan temen aku udah banyak nih yang megangin. Terus aku sama orang kampung juga di situ pada nungguin kan, karena heboh kan, anak KKN ada yang kesurupan gitu. Terus katanya, aku baru telepon juga tuh temen aku yang bareng KKN kemarin. Terus aku nanya, emang aku ngapain aja teh waktu pas KKN itu, pas kesurupan gitu. Terus dia cerita, katanya aku ngomong Sunda, padahal aku bukan orang Sunda gitu. Mama aku orang Bekasi, bapak aku orang Jawa, kan bisa Sunda dari mana gitu kan. Katanya ngomong, ngeliatin anak ini udah lama, emang ngikutin katanya. Ketemu lagi tadi di sumur, kata dia gitu kan. Ya udah jangan ganggu gitu, soalnya emang aku juga ngerasa nggak ngapa-ngapain gitu di sana juga kan, namanya di kampung orang, terus baru juga kan, kita nggak mungkin macem-macem ya. Tapi nggak tahu kenapa malah aku yang ngikutin gitu. Itu baru aku tahu, oh itu kesurupan gitu. Tapi pas selama ini aku rasain yang di KKN itu kesurupan total gitu. Maksudnya emang aku sampai lupa, sampai nggak sadar. Aku sadarnya aku tidur, tapi tahu aku ngamuk, tahu aku kayak gitu. Padahal sebenarnya aku juga suka kesurupan. Aku sadar, cuman aku nggak bisa ngomong apa-apa gitu, nggak bisa kontrol diri aku sendiri. Terus habis selesai yang malam itu, aku nanya pas pagi-pagi sama teman-teman aku, kenapa sih semalam gitu kan? Udah nggak apa-apa Wi, jangan diinget-inget, udah lupain aja gitu, nggak ada apa-apa kok. Mungkin takut aku kayak gitu lagi kan. Tapi 3 hari abis malam itu aku tetap begitu tiap abis maghrib. Jadi aku tetap sholat, cuman sholatnya tuh capek, ngos-ngosan gitu, bacanya bener-bener capek banget. Tapi kalau abis maghrib aku ingat banget masih pakai mukena, aku ingetnya tidur sampai nggak kuat tuh lepas mukena sambil saking capeknya gitu ngos-ngosannya. Cuman temen aku bilang aku ngamuk-ngamuk, apalagi kalau ada yang ngaji, katanya bilang panas gitu. Terus pernah tuh aku bilang panas,
dibawain kipas angin sama teman aku, ditendang kipas anginnya gitu. Terus ya ampun maaf ya, aku kan nggak tahu gitu, beneran nggak sadar, lupa, nggak tahu juga gitu. Terus udah sering kayak gitu, aku dibawa lagi ke kiai gitu yang ada di sana. Terus aku dikasih kayak tasbih gitu yang suruh dipakai jadi kayak gelang gitu. Mungkin buat suges aku juga yang gak mikirin kesana terus. Aku pakai itu sampai aku pulang KKN. Untung kejadian itu pas mau udah selesai KKN gitu. Jadi pas pulang aku masih keingetan terus. Nah, waktu sebelum KKN itu emang aku udah pindah kosan lagi dari kosan yang sebelumnya tuh yang kunci motor aku diumpetin. Aku pindah ke kosan itu, ke kosan baru. Pas di sana kok masih diganggu gitu. Kalau tidur pasti dibangunin, dia ngetok-ngetok pintu. Jadi kosannya tuh sekamar kan aku sendiri ya, kamar mandinya di dalam, jadi lorong terus pintu gitu. Siapa yang ngetok-ngetok kamar kan ini kan malam-malam, dibuka nggak ada. Itu terus sampai aku ketakutan sendiri. Akhirnya aku minta temen-temen sama pacar aku yang sekarang jadi suami aku nih buat nemenin. Kalau aku udah ngantuk, mereka baru pada pulang gitu, terus sampai aku lupa gitu. Terus aku nanya ke temen aku juga gitu, kenapa sih kayak gini gitu, kok masih ngikutin kan jauh gitu. Terus dia bilang kalau Dewi mikirin atau Dewi inget-inget itu kayak kepanggil gitu, dia dateng gitu. Nggak ngapa-ngapain sih sebenarnya, tapi kan akunya takut gitu kan. Terus habis itu udah deh sama temen-temen terus banyakin main sama temen, kadang keluar gitu udah malam, udah ngantuk baru pulang gitu. Ya udah nggak berani juga sih cerita ke orang tua apa siapa gitu, takutnya dibilang halu doang kali gitu. Ya nggak berani emang, cuman sama teman-teman yang ngelihat sendiri aku ngomong gitu, kenapa ya aku masih ngikutin terus. Ya udah kata pas dia bilang kayak gitu jangan dipikirin. Udah lama-lama sekitar 3 atau 4 bulan udah lupa, udah agak lupa, udah nggak nongol-nongol lagi yang itunya gitu, yang benar-benar ekstrim sampai ngetok-ngetok pintu, sampai ganggu-ganggu gitu. Dan pengalaman kesurupan ini itu kayak ngebuka jalan gitu, aku jadi sering kesurupan lagi gara-gara masalah itu gitu. Kan orang bilang kalau udah sekali kesurupan bakalan terus kesurupan lagi. Nah, dan itu bener gitu, gampang banget aku. Jadi ditunggu aja video-video selanjutnya tentang misteri-misteri kayak gini. Kalau kalian suka sama videonya, jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat yang udah mengeklik video ini. Dan jangan lupa di like, komen, subscribe, dan share video ini. Biar saya semakin semangat lagi untuk membuat video selanjutnya.